Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat-sahabat otomotif. Kali ini kita akan melakukan pengecekan pada unit mobil Ayla yang mesin selalu overheat, terutama saat siang hari ataupun saat jalan-jalan macet. Ini kita coba jalan. Ya, ini mesin overheat ditandai dengan yang pertama, AC tiba-tiba mati ya, yang berhembus cuma angin panas. Jadi kalau teman-teman punya kendaraan yang sudah injeksi ya, saat AC panas jangan langsung divonis AC-nya yang rusak ya, tapi kita cek dulu kinerja mesin ya. Saat ini kinerja mesin untuk suhunya mencapai 103 derajat Celcius, dan bila kita tetap jalan, suhu akan tetap terus naik sehingga akan overheating ya. Ini kita akan melakukan pekerjaan didampingi oleh asesor dari SMK yang bekerja sama dengan bengkel kita ya. Ini ada Bapak Guru dari asesor SMK Islam di sekitar kita ya. Ini Bapak asesor mengamati pekerjaan kita dan memberikan petunjuk ataupun kita bekerja sama bagaimana penanganan di bengkel maupun nanti penerapan yang dilakukan oleh guru-guru SMK di sekolah untuk penerapan ilmu pada murid-muridnya ya. Ini kembali lagi ke topik masalah ya. Ini mesin kita cek suhunya sampai 103 derajat dan lebih naik terus, tapi kita lihat di sistem pendingin airnya berhenti ya, tidak sirkulasi, yaitu di selang bagian atas sudah panas tapi selang air bagian bawah masih dingin ya. Ini menandakan untuk saluran pendingin ada masalah ya, mungkin bisa disebabkan dari termostat yang macet atau water pump yang sudah lemah. Dan ini yang ada lagi satu part yang jarang sekali pada mobil-mobil umumnya ya. Ini mobil ini sudah dilengkapi dengan oli cooler ya, karena oli ini mobil ini mobil matic, jadi untuk pendingin pada oli maticnya dikasih oli cooler, yaitu olinya disalurkan atau didinginkan oleh air pendingin mesin ya, yang tujuannya dilewati oleh air pendingin mesin yaitu untuk memanaskan saat suhu dingin dan tetap menjaga suhu di bawah 100 derajat. Yaitu tadi termostat sudah kita cek, sekarang kita cek water pump. Tadi termostat sudah pernah diganti tapi penyakit belum sembuh. Ya, ini kita cek di water pump, ternyata water pumpnya banyak kerak-kerak ya, kerak-kerak air yang menandakan mobil ini kurang perawatan atau sebelumnya tidak memakai air radiator coolant ya. Jadi sangat riskan untuk mobil-mobil sekarang bila tidak menggunakan coolant radiator ya, karena mobil kompresi tinggi dan mobil kompak dengan mesin kecil, jadi membutuhkan suhu mesin yang tinggi ya. Ini untuk oli coolernya di atas transmisi maticnya ya. Ini ada banyak kemungkinan habis benturan di kendaraan ini yang mungkin ada sesuatu masalah ya. Ini kita cek ya, ini kita cek semprot oli coolernya, ternyata oli cooler juga kurang lancar sembutannya, saat disemprot kurang lancar ya. Ini kemungkinan oli cooler buntu, jadi nanti kita akan cek semua ya pada sistem pendingin kendaraan ini, mulai dari termostat, water pump sampai oli cooler, karena mobil ini sudah pindah-pindah bengkel tidak ketemu penyakitnya ya.
kita harus mengerjakan dengan teliti, dilakukan oleh mekanik pengalaman. Juga ada asesor dari SMK yang ikut membantu atau ikut 0,01 dalam tim kita ya, yang bisa menambah pengalaman di dunia pendidikan maupun dunia wirausaha ya. Ini kita sudah mulai pemasangan kembali karena tadi sudah kita bersihkan. Oke ya, kita pasang kembali termostatnya ya. Untuk pengecekan termostat maupun water pump yang karena letaknya sangat sempit ya, jadi kita harus membuka bumper depannya supaya pengerjaan longgar dan pemeriksaan bisa lebih teliti. Jadi jangan malas-malas untuk melakukan pengecekan yang sekiranya untuk mempercepat pekerjaan kita harus kita lakukan supaya pekerjaan cepat, teliti, dan akurat. Oke, setelah terpasang semua, lanjut kita menyalakan mesinnya. Kita cek pada radiatornya, kita cek apakah air radiator atau air coolant pendingin mesin sudah bisa bersirkulasi atau masih berhenti ya. Nah, ini untuk pengecekan di suhu mesin menggunakan scan. Ini sudah terlihat normal ya, di suhu 98 derajat. Kipas radiator menyala, dan saat menyala ditunggu sebentar, suhunya akan turun. Nah, ini adalah letak oli cooler ya, yang tadi buntu. Untuk water pump juga buntu ya. Ini mungkin pokok masalah dari penyakit ini sudah ditemukan, yaitu dari oli coolernya yang banyak kerak. Karena saat kita pasang saluran pendingin tanpa oli cooler, mesin akan normal, tapi saat kita pasang oli cooler tadinya mesin jadi panas. Dan setelah oli cooler, water pump, dan termostat kita bersihkan semua, mesin kembali normal. Oke, lanjut untuk melakukan tes jalan. Tes jalan wajib kita lakukan karena kendaraan ini terjadi overheat saat kondisi mesin sudah panas atau kondisi saat terik matahari dan saat jalan-jalan macet. Jadi kita akan melakukan tes jalan pada jalan-jalan yang macet ataupun pada tanjakan. Oke, mari kita ikuti test drive kita. Ya, ini sudah jalan melalui jalan-jalan macet. Alhamdulillah mesin masih normal. Ya, ini sudah bisa kita serahkan untuk ke customer. Ya, ini mobil sudah kembali normal. Terima kasih sahabat-sahabat telah mengikuti, telah menonton. Semoga video ini menambah wawasan, menambah ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.